Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bertemu di channel YouTube Infinity Ministry bersama saya Pendeta Kurniawan Umbu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, tentunya kita tidak hanya menikmati anugerah keselamatan itu sendiri, namun setiap orang percaya juga harus menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa tugasnya? Adalah menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya semua orang mendengarkan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita belajar dari Kisah Rasul pasal yang pertama, bahwa bagaimana saudara dan saya dapat ikut rencana Allah di dalam tindakan. Kisah para Rasul adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, yang ada lanjutan daripada Injil Lukas, yang disampaikan kepada Theophilus dan tentunya kepada seluruh jemaat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Karena pada saat itu kabar itu hanya baru sampai di Kekaisaran Roma, oleh karena itu harus disampaikan kepada semua orang. Saudara dan saya dapat ikut rencana Allah dalam tindakan karena memiliki alasan sesuai dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Alasan yang pertama, karena kita memiliki satu berita tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berita itu satu dan sama, yaitu tentang penderitaan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kebangkitan, dan juga kenaikan ke surga dan turunnya Roh Kudus. Berita itu relevan bagi semua orang dalam segala zaman, dalam seluruh bahasa, dan juga seluruh etnis. Kita tahu dari Galilea, Samaria, Yudea, sampai ke penjuru dunia. Dan bahkan pada saat Roh Kudus dicurahkan, orang-orang atau rasul-rasul berbicara dalam berbagai bahasa dari bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita ini untuk semua orang, harus disampaikan kepada semua orang dari latar belakang sosial yang berbeda, baik orang kaya maupun orang miskin, orang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Semua orang harus mendengar berita ini, karena ini adalah berita keselamatan. Apakah saudara sudah mendengar berita ini? Kalau saudara sudah mendengar, maka terimalah berita ini. Dan kalau saudara sudah memiliki berita ini, sampaikanlah kepada orang lain. Yang kedua, alasan kedua adalah karena kita memiliki satu sumber berita, yaitu firman Tuhan. Firman yang disampaikan melalui rasul-rasul dan juga murid-murid Yesus, yaitu kita dapat dan kita sampaikan juga kepada semua orang. Kita tahu Petrus adalah seorang nelayan, tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dia dengan semangat menyampaikan berita pertobatan. Dan Petrus mengutip kitab Yoel, kitab Mazmur. Dari mana dia tahu? Dia belajar firman Tuhan. Ketika saya dan saudara belajar firman Tuhan, maka kita tahu berita itu dan kita sampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Karena sumber berita satu, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, alasannya adalah karena kita memiliki satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa jika kuasa itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Melalui kuasa Roh Kuduslah kita dimampukan, saudara dan saya dimampukan untuk dengan berani dan sukacita, dengan penuh kerelaan hati, menyampaikan berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dapat ikut dalam rencana Allah melalui tindakan. Rencana Allah yang dimana tidak boleh ada yang binasa, melainkan semuanya diselamatkan. Karena tiga alasan. Pertama, karena saya dan saudara memiliki satu berita, yaitu berita keselamatan. Yang kedua, kita memiliki satu sumber berita, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki satu kuasa, yaitu kuasa Kudus. Bapa mempunyai satu anak, dikirim menjadi misioner dalam Yohanes 3:16. Dan demikian juga kita sudah menerima kasih karunia dan keselamatan itu, maka kita harus sampaikan. Saya mengutip perkataan dari James Elliot, seorang pemuda
yang adalah penginjil yang pergi ke Ekuador. Dia mengatakan begini, bukanlah sebuah kebodohan untuk melepaskan apa yang pasti akan terlepas untuk mendapatkan apa yang tidak akan terlepas. Selamat menyampaikan kabar keselamatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.